Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, sedaya para jamaah salat subuh masjid hadhil mubarak, mustami'in mustami'at, mutasyahidin mutasyahidat dimanapun panjenengan berada. Mengawali kajian pagi hari ini sareng-sareng monggo kula kali panjenengan sedaya muji syukur dhateng ngarsane Gusti Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua masih dibangkitkan dari kematian sementara kita dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, tetap semangat dalam beribadah dan mensyukuri nikmat. Muga-muga kula kali panjenengan sedaya senantiasa pinaringan istiqomah di dalam beribadah, dan semoga istiqomah itu mengantarkan kita menuju kematian yang husnul khotimah hingga akhirnya menuju surga Allah yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kunci kebahagiaan kita hidup di dunia ini hanya ada dua. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya apa? Kula kali panjenengan sedaya hendaknya melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, yang mana semua itu tujuannya adalah mengabdikan diri kita dalam rangka penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saged ngelampai kesaenan melewati jamaah subuh, alhamdulillah. Saged ngelampai kesaenan di luar masjid seperti tadi malam umpamane dengan bersama-sama berkumpul ribuan manusia melantunkan sholawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf di Pondok Pesantren Al-Furqon, itu juga merupakan kebaikan yang luar biasa. Apalagi sampai gugur dalam tugas seperti tadi malam seorang banser bertugas ngawal keamanan ternyata harus mati, meninggal dunia. Subhanallah, itu kematian yang mulia, yang luar biasa, yang insya Allah kita yakini, kita husnudzoni kematian yang husnul khotimah. Kebetulan kula tenggene Lebet karena masuk tamu VIP, itu ada ambulan yang tidak bisa lewat karena terhalang banyak mobil. Ternyata di dalamnya seorang banser. Lah beliau itu berangkat dengan istrinya. Ketika dibawa mobil ambulan niku sing wedok mboten semerap nek niku bojone. Ternyata ketika diumumkan oleh Habib Syekh dikirimi Fatihah, geblak sing wedok. Karena sing estri niku tengah jenge panggung, tidak tahu kalau itu suaminya menjemput ajal
dalam tugas yang luar biasa itu. Sing ndongakno ribuan manusia. Itu adalah kematian yang luar biasa. Oleh sebab itu, muga-muga mawon kula kalih panjenengan sedaya wafate niku dalam keadaan sae. Allahumma amin. Nomor kali wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Terusane niki wau. Jikalau kita tidak bisa meninggalkan rekam jejak yang baik, andai kata harus terjerumus dalam kesalahan, maka napa wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, hendaklah perbuatan yang jelek ikutilah yang baik. Umpama mulut kita ini keperucut omongan elek umpamanya, segeralah beristighfar. Itu mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, insya Allah perbuatan jelek itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kunci bahagia yang kedua napa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Kali sinten mawon dikengken sing sae. Tinggalkanlah rekam jejak yang baik dimanapun berada sebagai bentuk ketakwaan. Iso ngaji lewat medsos, monggo. Meninggalkan kebaikan lewat Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, monggo. Tinggalkan sesuatu yang baik. Bisa saja, bisa jadi itu menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi lahan sedekah jariyah, meninggalkan kajian-kajian untuk anak cucu kita, untuk umat setelah kita. Bisa saja itu menjadi sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Tentunya semua yang kita lakukan harus dengan akhlak yang baik. Monggo sareng-sareng kita buka kajian pagi hari ini dengan suratul Fatihah. Semoga Allah berkenan membukakan pintu hati kita binuril hidayah, dengan cahaya petunjuknya, agar kita bisa menatap masa depan yang lebih baik, melewati jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholihin. Musannif hadzal kitab al-jawahirul lama'a fi asratis sa'ah Mbah Misbah al-Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hadis yang sangat singkat namun syarat dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Sayakunu bakal wujud sapa kaumun kaum yakuluna kang padha mangan sapa kaum bi alsinatihim kelawan pira-pira lisane kaum kama takulu kaya yen to mangan sapa al-baqaru sapi minal ardi saking sukete bumi. Hakmim. Hadis ini riwayat Imam Hambali an Sa'din dari Sa'ad. Bot singkatane hadis niki dhaif, lemah dari segi periwayatan, dari segi kualitas perawi, tetapi sahih kalau dilihat dari isi redaksi. Apa maknanya? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang suatu kaum
yang pada saat itu mereka makan dengan mulutnya tanpa menggunakan tangannya, seperti seekor sapi yang makan rerumputan di bumi. Bahasa sing paling cocok nek tiang Jawa, bekecot kaicak jaran, bondo cocot oleh bayaran. Cari wong Jawa ngono. Nggih. Zaman akhir niki kathah tiyang golek panganan, golek isine weteng nganggo omongan. Enten sing ngarani bondo abab. Pokok angger ngomong ae ngalor ngidul nyerocos, kadang gak karepe, gak jelas isine, gak ngalor gak ngidul, pokoknya sing penting entuk sangu. Ini sudah banyak terjadi. Terus Mbah Misbah, penulis kitab Al-Jawahirul Lama'ah, hadis ini dimaknai di akhir zaman ini banyak khutbah daripada ulama. Hari ini, zaman ini, lebih banyak tukang ceramah daripada ulama sing bener-bener saged ngaji. Ulama-ulama yang memang niatnya bener-bener ngaji adalah ulama yang tidak pasang tarif, mboten niat golek bondo. Teman-teman menyampaikan dakwah li'i'la'i kalimatillah. Siapa mereka? Salah satu contohnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ketika Mbah Hasyim niku mondok tenggene Mekah, tenggene Mekah sekitar 6 tahun lamanya. Beliau itu prihatin melihat Indonesia yang belum merdeka di bawah cengkeraman para penjajah. Akhirnya beliau ketika malam-malam Lailatul Qadar, beliau mengajak teman-teman pelajar, teman-teman santri dari berbagai negara, karena Mekah itu menjadi rujukan konco-konco sing ngaji, dugi Malaysia, dugi Vietnam, dugi Timur Tengah, dugi wis tekan ndi kumpul kabeh teng ngajenge Ka'bah, diajak kali Mbah Hasyim berikrar bersama, berikrar, berjanji bersama-sama. Mereka berdiri di depan multazam di pintu Ka'bah niku jejer. Mereka berjanji bahwa ketika mereka pulang dari Mekah menuju tanah air, mereka akan berdakwah li'i'la'i kalimatillah, mengajarkan ilmu kepada anak-anak bangsanya tanpa embel-embel mengharapkan upah, mboten golek amplopan. Itu janjinya Mbah Hasyim Asy'ari. Napa kok Mbah Hasyim Asy'ari janji ngoten kali kanca-kancane? Beliau punya pandangan negara tidak akan mudah dibodohi. Negara akan jaya ketika rakyatnya itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter. Kenapa penjajah Belanda kok sampai kerasan teng Indonesia 350 tahun? Karena rakyat Indonesia bodoh-bodoh sehingga mudah dibodohi oleh penjajah, seperti kerbau yang dicocok hidungnya tolak-tolek. Karena itu nek rakyat
sebuah negara itu pinter-pinter gak gampang dibodohi, insya Allah kemerdekaan akan tetap ada. Itu yang melandasi Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya ketika pulang dari Mekah, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng, ngajari santri-santri ben pinter, sampai bahasa Jepang itu diajarkan, sampai ilmu matematika itu diajarkan di pondok waktu itu. Supaya apa? Cek gak gampang dibodohi. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim Bapak Gus Dur niku belajar bahasa Jepang, pinter niku. Untuk apa? Kalau kita faham bahasa Jepang, maka kita tidak akan mudah dibodohi orang Jepang. Dengar ceritane. Itu salah satu contoh ulama yang memang tidak mengharapkan upah dunia. Nah, siapa yang makan dengan mulutnya seperti sapi yang makan rerumputan di bumi, mereka adalah orang-orang yang ceramah. Terus Mbak Misbah, mereka adalah orang yang ceramah tapi mengharapkan imbalan dunia. Lah terus piye Ustaz? Ngundang kiai nang gak disangoni lah yo, gak mentolo misale ngoten. Lha mboten napa-napa wong maringi, kita tidak minta, kita tidak meminta-minta. Benten dengan yang meminta itu beda. Kulo nate diceramai dosen kulo di Mesir, itu tidak ada orang khutbah Jum'ah disangoni niku mboten enten, Pak. Waktu niku cerita niku teng Mesir niku. Heran ketika beliau khutbah di Indonesia dapat amplop niku, heran karena di negaranya enggak ada. Ada sumber penghasilan lain. Tidak, ketika khutbah itu tidak pakai amplop. Jadi kaget ketika melihat budaya di Indonesia ono khutbah, ono khotib disangoni ini, heran. Itu di sana nggak ada. Nah, sekarang yang parah adalah khotib Jumat itu sampai pesen tanggalan, sampai pesen jadwal. Ada kata Pak, kalau ini diceritani kali rencang-rencang, subhanallah. Ketika kula angsal jadwal itu, Ustaz jenengan tak salap mriki nggih mboten napa-napa Pak, kula paringi kalih nggih kula mboten saged maringi kata-kata Pak, soalnya kata pesenan jaring mboten. Mriko nyuwun Pak, mriko nggih nyuwun, mriko nyuwun. Walah nggih mboten napa-napa, masih mboten dipasang lho, kula mboten napa-napa. Nggih, kenapa? Karena masih gak khutbah nuk kono, khutbah nek kene gak iso ngaji nuk kono. Ya wis ngaji rutinan ngene ae mboten napa-napa. Nggih. Jadi subhanallah, kula kadang-kadang ngrasakno ya Allah. Bahkan sampai ada khotib yang pulang didelok amplope gak cocok regone, dibel tak miring. Njaluk tambahan. Ada. Nah ini yang dibahas oleh Mbak Misbah, bahwa suatu saat akan ada muncul suatu kaum yang makan dengan mulutnya bukan dengan tangannya, seperti sapi yang makan rerumputan di bumi. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Andaikan kita mendapatkan bisyarah, ya kita terima, wong kita ndak minta-minta. Andaikan tidak mendapatkan apa-apa, maka belajarlah untuk tetap ikhlas. Li'i'la'i kalimatillah. Ini yang mendasari Yai Mulyadi ketua PJNU nek nuturi kula. Beliau itu selalu mengatakan, beliau itu sering mengatakan, nek ngaji golek amplope gampang. Ya ini ku ngoten. Ceramah nang masjid nang musola boleh disangoni, nenteng berkat sak mono kae gampang nek niat golek ngono ae. Tapi sing ngurusi jamiah iku lho sapa, ngoten lho.
Karena Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama kita meninggalkan NU untuk menjaga NKRI dan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nek niat golek sangu ngurusi awake dhewe ngono gampang. Tapi ngurusi jamiah, ngurusi umat, ngurusi kemaslahatane masyarakat, ini yang butuh keikhlasan yang luar biasa. Dengan dasar itulah monggo yang punya kemampuan iso ngurusi NU di tingkat ranting, monggo di tingkat MWC, monggo syukur-syukur sampai di tingkat PCNU, bahkan tingkat wilayah, bahkan tingkat pusat, monggo semua kita khidmatkan demi kemaslahatan umat tanpa embel-embel golek duit. Jadi pengurus NU ya kudu sabar, didik-didik rapat didik-didik kumpulan ya gano sangune, ya gano bayarane, wis belajar khidmat saiso-isone. Niku mawon yang bisa kita bahas pagi hari ini. Muga-muga menjadi kajian yang manfaat, barokah, menjadikan kita lebih hati-hati, terutama di dalam menyampaikan dakwah, hendaknya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia biasa pasti punya salah, pasti punya dosa. Kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Kula akhiri al-Fatihah.